Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perumpamaan orang dengan dunia ini seperti dia masuk ke WC. Dia selesaikan hajatnya, kemudian dia akan keluar, tidak akan tinggal lama di sana. Teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi SAW. Perhatikan semua itu teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan wallahi mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang di antara kalian meletakkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian diangkat sama dia. Maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini bangkainya kecil, kambingnya kecil dan dia dibangkai, kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham, biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, nggak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, lad dunya ahwanu alallahi min hadza alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah dunia ini di sisi Allah, atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina daripada bangkai ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Di dalam hadis yang lain yang mulia juga, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat bernama Dahhak ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, ya Dahhak, wahai Dahhak, ma ta'amuk, apa makananmu? Faqala ya Rasulullah al-laham wal-laban. Aku selalu makan daging dan minum susu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW bertanya lagi, qala thumma yasiru ila madha. Kemudian jadi apa itu makanan daging dan susumu? Qala ila ma qad alimta. Tentu akan menjadi apa yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Karena beliau santun dengan Nabi SAW, beliau tidak mau mengatakan jadi kotoran ya Rasulullah. Beliau mengatakan sudah menjadi apa yang anda tahu ya Rasulullah. Jelas susu menjadi air kencing, maaf, dan juga makanan akan jadi tinja, kotoran. Tapi sahabat ini santun dengan Nabi SAW, mengatakan ya Rasulullah, terjadi seperti apa yang anda tahu. Maka qala, beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah Ta'ala dharaba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perumpamaan dunia ini bagi anak Adam seperti kotoran yang keluar dari tubuhnya dari makanan tersebut. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mulai detik ini, hari ini, di masjid ini, bertaubatlah bagi orang yang berbuat dosa. Umur kita terbatas, jangan sia-siakan, cukup yang lalu-lalu. Berapa kali anda dengarkan khutbah Jumat, ceramah, jangan, tidak boleh, haram, kerjakan ini, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai kapan? Apakah anda tunggu malaikat maut mencabut ruh anda baru anda mau sadar? Apakah nanti pada saat sudah masuk kuburan digiring baru kemudian kita taubat? Ini keliru semuanya.
peringatan yang datang, orang yang cerdas begitu sampai ke kupingnya, sampai ke hatinya, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah sebuah keindahan, taubat dari kesalahan. Kalau dulu kita sudah beramal saleh bersyukur, sekarang kita kerja yang terbaik. Kata Hasan Basri rahimahullah sebagai penutup, "Hai anak Adam, kau hanya seperti bilangan saja. Setiap tiba pagi hari, hilang satu bilanganmu." Maka kita makin dekat dengan kuburan kita. Ingat, pada saat kita meninggal teman-teman sekalian, tidak ada yang ikut dengan kita kecuali amal kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau anak Adam meninggal dunia, dalam hadis Bukhari Muslim, anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Secinta-cinta suami anda kepada anda, cinta-cinta anak kita kepada kita sebagai orang tua, tetap saja mereka tidak akan nginap di kuburan. 1 jam maksimal mereka tunggu di liang lahat, selebihnya mereka akan pulang. Istri kita bisa menikah sama orang lain, anak-anak kita akan sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman kita cuma tetesin air mata sebentar lalu kemudian mereka kepada aktivitasnya kembali. Mobil mewah kita hanya bisa parkir di pagar kuburan. Dan yang tinggal, kata Nabi SAW, setelah pulang keluarga dan hartanya, tinggal bersama amalnya. Sholat yang selama ini kita kerjakan hanya buru-buru, sedekah yang selalu keluarnya cuma 1.000-2.000 rupiah, selalu perhitungan ini dan itu, selalu bermaksiat tidak sempat taubat, itu yang tinggal bersama kita. Dan ini berbahaya. Kalau kita tidak tentukan mulai sekarang, maka sampai kapan? Allahu a'lam. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfar dan bertobatlah kepada Allah, sungguh Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya.